What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Do Blado. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai di sebuah kamar hotel yang mana terdapat seorang gadis cantik bernama Zaira serta seorang pemuda bernama Ronan yang sedang bernegosiasi mengenai tarif long time dan short time. Ronan menggunakan jasa Zaira untuk mengenang kebersamaannya bersama sang mantan, yang mana ternyata doi baru saja berpulang ke dunia anime. Dan kebetulan Zaira ini tuh lumayan mirip cuy sama mantan kekasihnya dulu. Dan malam itu Ronan pun meminta Zaira untuk mengenakan seragam untuk membangkitkan ingatannya. Lantas Zaira yang sudah berganti pakaian siap untuk diberi pelajaran tambahan oleh si Ronan. Dan satset mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi. Setelah selesai mendapat pelajaran tambahan, mereka pun saling bercerita. Ronan bisa menemukan Zaira atas bantuan sepupunya yang bernama Tommy. Dan nampak kalau Ronan begitu menyukai Zaira karena ia pun memberikan tips tambahan dan berjanji akan kembali menghubunginya. Malamnya belajar di hotel, pagi harinya Zaira pun belajar di sekolah. Iya cuy, Zaira masih duduk di bangku SMA. Sekolahnya pun terbilang sekolah yang elit. Lantas setelah selesai sekolah, Zaira pun kembali menemui Ronan. Dan dari sisi Zaira, dia pun juga sangat menyukai Ronan karena pelakuannya yang gentle serta baik hati. Sehingga Zaira pun tak segan untuk memberikan bonus beli 2 gratis 1. Kesehariannya di sekolah gak jauh-jauh nih dari membicarakan tentang perpusrengan duniawi. Dan kedua temannya yang bernama Mary dan Connie sering meminta saran soal pria mana yang harus mereka jadikan kekasih. Namun kala itu karena buru-buru, Zaira pun hanya menjawab dengan senyuman manis. Lantas sore itu Zaira pun kembali pergi menemui kliennya. Namun kali ini bukan dengan Ronan, melainkan dengan seorang pria paruh baya bernama Bong. Kala itu Bong pun request untuk bisa bermain secara hardcore. Namun entah karena terlalu aneh atau gimana, Zaira ini justru menolaknya dan langsung pergi dari sana. Untuk menghilangkan jenuh, Zaira pun menghubungi Ronan dan mengajaknya bertemu. Ajakannya pun bersambut baik dan mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe. Dan ternyata kafe itu memang tempat favoritnya Ronan bersama mantannya dulu. Bahkan pelayan kafe di sana udah hafal nih dengan Ronan. Lantas ketika di rumah, Ronan mendapatkan panggilan dari Tommy sepupunya. Tommy pun menanyakan bagaimana pengalamannya menggunakan jasa aplikasi online itu. Ronan pun bilang kalau dia sangat happy dan akan ngasih rating bintang 5 ke aplikasi tersebut. Singkat cerita, kedekatan antara Ronan dan Zaira pun semakin terjalin. Ronan bukan hanya sebatas kliennya, namun mereka juga sering saling memberi kabar dan perhatian satu sama lainnya. Lantas suatu hari mereka pun bertemu di rumah Ronan. Zaira pun mencoba untuk memberikan solusi dari gagal move on yang terjadi pada Ronan. Zaira menyarankan Ronan untuk berkonsultasi pada psikolog supaya rasa bersalah serta rasa rindunya Ronan akan terobati. Mereka lalu masuk ke kamar dan Zaira terlihat menggunakan kacamata milik Sophie, mantannya si Ronan. Lalu mereka pun berakting seolah-olah menjadi guru dan murid. Namun kali ini Zaira lah yang menjadi gurunya. Mereka lalu pindah ke pinggir kolam renang. Dan di tengah suasana yang teduh itulah keduanya pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun kali ini Ronan hanya menggunakan jemarinya saja. Lantas keesokan harinya, Madam Alexis alias bosnya Zaira menghubunginya. Alexis menegurnya karena terlalu fokus pada Ronan sehingga melupakan klien-klien yang lainnya. Alexis takut suatu saat Ronan akan bosan dan Zaira jadi nggak punya pelanggan tetap. Namun ya namanya udah terlanjur nyaman ya kan. Jadi mau gimana pun ia tetap lebih sering menghabiskan waktu dengan Ronan. Bahkan tanpa aplikasi, Ronan sering nih diajak untuk datang ke apartemennya. Walah,
Wah, udah tajir doi ternyata cuy. Tinggal di apartemen mewah, bayangin aja. Lanjut, sampai di sini Ronan pun semakin menginginkan Zaira. Ronan bahkan mulai menuntut untuk berhenti dari pekerjaannya dan dia juga berjanji untuk berbicara langsung pada bosnya dalam waktu dekat. Namun sebelum itu, pada malam harinya, Zaira pun kembali dihubungi oleh Alexis yang memintanya untuk mendatangi seorang pejabat pada besok malam. Awalnya Zaira menolak dengan santai. Namun karena Alexis terus mendesak dan bilang kalau kliennya kali ini udah kelas VIP, jadi semua keinginannya harus terpenuhi. Dan pada akhirnya Zaira lah yang mengalah dan harus mengikuti arahan Alexis. Lantas keesokan malamnya Zaira pun datang ke apartemen si pak pejabat itu. Namun yang gak diketahui Zaira, ternyata Ronan saking ambisnya selalu mengikutinya kemanapun perginya Zaira. Lantas ketika sudah kembali ke apartemennya, Ronan pun mendatanginya sambil menangis. Ia seakan sakit hati karena Zaira tak bisa menepati janjinya. Zaira pun meminta maaf dan